kita doakan, insya Allah aku bilang kalau memang kita niatnya bener gitu. Nah itu aku melihat dari sisi situ, akhirnya sedikit clash tuh. Ya udah kalau kamu tetap ini aku nggak mau bantu kalian. Oh ya udah nggak apa-apa, karena aku masih sayang dengan nama itu. Siap, Gumenan-Guminku, salam pengis. Kali ini kedatangan tamu spesial ya. Siapa itu? Ini udah legend banget nih. Legend. Iya, dari zaman aku SD lagunya aku suka. Raja? Nah. Raja IT? Bukan kok, bukan Raja IT. Ini Raja Band. Raja beneran band. Ya? Oh ini dia? Nah, tapi hold dulu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat para sponsor, yaitu ada Raja Sei daging sapi asap, dan ada Decrut hand sanitizer dan disinfektan spray. Terima kasih. Keren. Oke. Sponsornya merek gue sendiri. Itu dia. Itu yang gue dengar tadi, gila sponsornya Raja juga loh. Raja Jadi, sih. Tamunya Raja, hostnya Raja, sponsornya Raja. Segalanya Iya, Raja. Bener. Keren itu. Mas Ian, makasih waktunya nih ya. Sama-sama. Ini bisa sharing. Kenal juga dari Instagram ya. Iya benar. Yang Emang sosial media itu emang menyatukan orang ya. Keren tuh. Banyak. Tapi saya tuh rezeki tahun lalu tuh banyak kenal artis-artis, penyanyi semua ya kan. Terus bikin lagu waktu itu juga Raja Happy ya. Nah. Ya kan? Raja Happy ya? Iya, judulnya Raja Happy. Oh gitu. Cuma waktu itu belum jodoh aja sama Mas Ian. Awalnya memang mau pakai Raja nyanyiin juga, jadi pas waktu itu. Itu, tapi waktu itu nggak ada kata telat. Iya, belum ada. Bisa bikin lagi ya? Bisa kita Nextnya recycle. ya, mungkin nextnya ya. Tetap. Bisa ya? Harus Raja dong. Judulnya kan Raja Happy. Raja Happy. Harus dengan Raja. Oh, bisa diaransemen ulang lagi mungkin ya? Pasti bisa ya? Bisa. Dengan genre yang berbeda ya Mas? Betul, dengan genre Raja lah pastinya. Biar benar-benar menjadi Raja. Wih, Mas Ian. Nama aslinya siapa sih? Memang banyak orang tahu nggak sih nama asli siapa? Nama asli aku itu sebenarnya sih Iyandika Mulya Ramadhani. Oh, panjang banget. Iyandika Mulya Ramadhani. Gitu. Jadi cuman memang untuk nama panggung biasa lah ya. Nama panggung itu untuk memudahkan orang. Karena kan tadi Kobas bilang juga kan Iyandika Mulya Ramadan panjang banget. Iya, panjang. Jadi dan di era kita dulu tuh memang ramai membawa nama kedaerahan. Kalau kita berbicara almarhum Mas Hari Tasman, Tasikmalaya. Terus ada dulu tuh penyanyi zaman-zaman dulu lah. Dia selalu bawa daerah. Nah aku juga kebetulan karena dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, cari nama lah itu bro. Cari nama apa-apa. Sempat aku pakai nama Ian Dayak. Oh sempat ya? Sempat. Karena memang aku dulu sangat dipanggil teman-teman memang Dayak. Dulu rambut gondrong, antingnya pakai taring gitu. Iya, kalung semua. Jadi dipanggil Dayak. Nah, cuman kan begitu kita mau publish ke publik, serem banget. Iya. Jadi carilah yang lebih halus lagi, disingkatin Kasela. Oh keren, ya udah dipatenkan lah itu. Oh. Dipatenkan sampai hari ini? Dipatenkan pas 2019. Ini ceritanya ya, 2019 mencoba mau ikut ke politik. Oh sempat mau ikut juga sempat ya? Aku 2019. Di situ aku dan kebetulan aku ditaruh di kampung aku sendiri di Kalimantan. Jadi aku juga coba pikir-pikir, aku coba sharing sama teman-teman sama keluarga. Ya udahlah. Izin sama mamah juga, izin sama orang tua. Karena kan nama itu pemberian orang tua. Dan pasti beliau juga saat memberi kita nama pasti punya maksud dan tujuan. Nah di saat aku mau rubah, aku pamit izin minta restu sama beliau. Dan dikasih izin, ya udah aku akhirnya melakukan sidang bro. Memang resmi, jadi sekarang pun namaku sudah identitasku berubah jadi Ian Kasela di KTP loh. Oh jadi izin pergantian ya? Rubah akte lagi ya berarti ya? Rubah semua. Rubah semua itu? Rubah semua itu. Pasport semua ya? Yes. Rubah semua itu sampai ke itu tadi dari KTP udah pasti ke surat-surat anak sekolah dia tuh rubah. Tapi alhamdulillah sih saat itu ya dimudahkan jalan ya alhamdulillah sih itu aja. Puji syukurnya Tuhan melancarkan semuanya. Cuman satu yang gak dilancarin. Apa tuh? Nggak jadi dapat kursi. belum jodoh berarti. Jadi mungkin DPR tidak ngasih aku kursi tapi Mr. Kobas kasih aku bangku kursi di sini. Terima kasih. Di Raja IT. Terima kasih. Itu. Oke Mas, itu awal-awal waktu bikin band Raja itu. Itu ceritanya gimana sih? Nah, ini emang bakatnya memang dari dulu penyanyi apa gimana tuh? Aku tuh waktu dari Kalimantan, aku cerita dari Kalimantan ya karena aku memang lahir besar di sana, sampai sekolah itu aku memang hobi musik, bro. Hobi musik dan aku tapi dulu tuh sempat di equipment, aku pemain bass. Jadi festival to festival, panggung ke panggung, aku tuh bass terus. Hijrah ke Jakarta, lulus sekolah aku hijrah ke Jakarta, masih mau main tadinya bass. Cuman pas aku kan menyusul saudaraku, Bang Moldi. Nah, dia lagi garap salah satu penyanyi di
salah satu studio rekaman. Disitulah aku diajak ke sana mengenal dunia studio rekaman itu seperti apa. Ya namanya orang kampung, gila gue kayak ngelihat studio. Waktu itu ya? Waktu itu gila, peralatannya canggih, studionya gede banget. Aku ikut di situ sampai begadang tidur di ruang studio. Itu dulu cerita di ruang studio. Mas Modi lagi garap musik aja terus karena dia arranger ya di situ ya, musik director dan semuanya. Di titik aku kebangun, mungkin karena berisik kita kebangun. Terus ya biasalah santai-santai. Si vokalis yang penyanyi itu tik vokal lagu yang dibikin oleh Mas Moldi. Dia tidak sampai itu tune-nya. Oke. Aku nggak sengaja karena dari siang sampai ke tengah malam udah masuk dong lagu itu. Tiap hari karena ulang-ulang iya. Di sini kita putar berapa jam ya masuk kan. Aku bersenandung teriak, nyampe tune aku. Di situ aku akhirnya menjadi backing. Baru backing tuh. Masih backing. Udah, cuman Mas Modi ke keliaran otak dia iseng ada lagu, yaudah lu coba take deh. Coba take 4 lagu. Di situ ditawarkan dengan produser. Singkat cerita memang mudah saat itu jalannya, diterima. Demo berarti aku memang dibikinin solo album tahun 96. 96 bikin solo album, tetap udah nama Ian Kasela itu. Terus ya rezeki belum ada jadi nggak goal itu. Dari situ. Jadi aku perpindahan dari aku main musik, dari aku player sampai aku ke penyanyi itu dari situ awal muasalnya. Malah ngerantau ke Jakarta itu ya. Yes, gitu. Terus kok bisa milih nama Raja itu pakai D, itu kan kadang-kadang sesuatu yang Raja tapi pakai D, unik ya. Itu sesuatu yang unik. Itu idenya gimana tuh Mas? Yan awalnya. Jadi gini. Wih. Kayak mikir banget gitu. Enggak, soalnya aku ini terinspirasi sama beliau loh. Aku suka nonton channel beliau. Aku justru terinspirasi dengan lagu-lagu beliau zaman dulu itu zaman aku. Waduh, jangan bilang SD ya. Enggak, entar gua tua banget kesini ya. Itu kan zaman 97, 98 lah itu. Betul. Ya kan itu zaman waduh itu semua diskotik semua pokoknya diskotik radio semua udah. Kenapa aku bilang terinspirasi tadi, Bro? Aku beberapa kali sempat nonton channel dirimu gitu ya. Aku sempat lihat ya maksudnya terinspirasi tuh ini menyatukan. Aku nonton beberapa pelawak teman-teman kita yang senior itu yang sudah enggak ada. Maksudnya stasiun TV nasional kan program mereka udah berubah tuh. Tapi ternyata Kompas mampu mengumpulkan mereka, gue salut banget itu. Emang tujuan awalnya bikin podcast itu. Oh itu ya? Iya awalnya gak kepikir maunya inspirasi bisnis. Oke. Aku pelajarin kalau inspirasi bisnis itu terkadang orang boring. Yes. Di awalnya kasih pelawak untuk yang legend-legend yang gak pernah nampil di TV. Dan itu sesuatu. Dan sering malah kemarin 4 kawan ngumpul, hampir semua pelawak ngumpul di sini silaturahmi. Keren banget itu. Nah sekarang kita lagi bikin program yang Bumi Spectre. Jadi petinju-petinju yang legend-legend itu panggil lagi Bang. Oke, wah itu keren banget. Nah itu maksudnya keren banget itu Mas Kobas ini keren banget. Gue berharap mudah-mudahan juga lewat, mungkin kan tadi olahraga jatuhnya ya. Mudah-mudahan si musik juga lewat sini bisa bangkit lah. Iya. Gitu. Nah kita balik lagi ke topik Raja tadi. Nama Raja. Kenapa? Nama Raja itu aku ambil dari 13 nama. Bro, 13 nama kita pilih. Jadi sebelum ke Raja aku tadi yang aku cerita aku solo album. 96 aku rilis. Alhamdulillah gak berhasil. 2000 aku bikin lagi solo album kedua. Alhamdulillah lagi puji syukur aku belum dapat diberi kesempatan oleh Tuhan saat itu. Ya mungkin Tuhan saat itu masih belum percaya dengan mental ataupun kesiapan kita. Aku ngobrol lah berdua sama Moldi. Kayaknya sih udah capek gue kalau jalan sendiri terus. Lu juga ngapain jadi di belakang gue aja. Musik director bikin lagu cuman begitu doang. Kita bikin grup aja yuk. Mam Moldi ini ya? Saudara ya? Abang gue. Abang kandung ya? Abang kandung. Gitu. Jadi sama dia sepakat kita carilah player di sini. Nah dari situ 2001. Singkat cerita 2001 kita ketemu dengan 2 orang teman. Karena kita memang konsepnya mau berempat Raja itu. Terus cari, oke nama apa ya? Banyak balik lagi ke Dayak. Apalah bla 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 bla. Karena zaman kita itu nama band itu kalau nggak 2 kata 3. Kalau nggak misalkan dulu tuh Peter Pan. Boomerang. Nah, zaman-zaman itu Jamrut. Nah, jadi simple. Apa ya? Cari bla bla bla. Nomor ke-13 gue ingat banget. Nomor ke-13 keluar itu Raja dari mantan drummer gue yang pertama banget. Keluar itu Raja. Tanpa gue sadarin gue langsung nge-keep itu.
Sempat diskusi kita argumen tinggi tuh sama beberapa pembina lah, orang-orang tua kita lah yang melihat, jangan kamu tuh terlalu berat loh, raja tuh besar, kamu nanti menyandangnya susah gini-gini. Punten aku bilang, aku dengan memberanikan diri, punten om di sini saya melihat dari sisi yang lain, mungkin si om bener, kacamata om yang sebelah melihat, oke ini terlalu berat karena besar. Tapi di sisi lain aku melihat sebuah nama itu doa loh, harapan. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan, kita doakan, insya Allah aku bilang kalau memang kita niatnya bener gitu. Nah itu aku melihat dari sisi itu, akhirnya sedikit clash tuh. Ya udah kalau kamu tetap ini aku nggak mau bantu kalian. Oh ya udah nggak apa-apa, karena aku masih sayang dengan nama itu. Memang sih kebetulan aja sih saat kita nama raja itu ada lagu riff yang raja juga judulnya itu lagi booming. Tapi aku klarifikasi bahwa itu tidak mengambil dari situ. Memang tiba-tiba keluar, aku keep. Nah terus alasannya kenapa RADJA dan kecil. Nah itulah aku bilang filosofinya tuh bahwa kita coba walaupun nama kita besar, tapi kita tetap down to earth. Kita humble lah. Kita jangan nggak boleh. Karena kita sadar, one day kita sukses, itu hanya sebuah titipan. Kita awalnya dari zero, dari nol, kembali ke nol. Kita awalnya lahir telanjang, pasti kembali telanjang. Jadi apa yang mau kita sombongin? Jadi ya itu dari situ kita coba, jadi biasa ya namanya manusia biasa itu pasti dong namanya godaan, cobaan tuh ada aja. Cuman itu tadi kita balik lagi, woi nama band kita siapa? Raja, besar, oke. Tulisannya gimana kecil? Oke. Turun lagi. Jadi filosofi ini yang bagus ini filosofi ini ya nih. Saya baru tahu nih filosofi ini. Ya seperti itu bro. Jadi aku memang mencoba men-treatment mindset aku sendiri khususnya. Aku treatment juga ke teman-teman. Kita coba apa yang kita ucap, apa yang kita perbuat itu selalu dengan doa dan harapan. Gitu loh. Mudah-mudahan di luar sana teman-teman mengaminin apa yang kita lakukan itu. Oke. Terus itu. Kan awal mula kan pakai Malta Musik tuh. Malta ya. Betul. Terus terakhir keluar pindah ke EMI. Itu kenapa tuh Mas? Dengan Malta itu kita jadi memang raja itu begitu dengan yang pertama si om itu nggak mau, kita ketemulah dengan salah satu orang yang sangat-sangat bijak dan sangat-sangat support, istilahnya itu tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa buat raja. Dimana orang saat itu bro, kita berpikir ya logika, uang ratusan juta dikeluarkan begitu saja tanpa berharap kembali. Zaman itu loh. Memodalin raja, tanda kutip dimodalin loh raja. Karena Raja itu salah satu band yang ditolak oleh seluruh label di Indonesia. Oh iya? Awal-awal itu ya? Entah kenapa, kita nggak paham. Materi yang kita tawarkan adalah jujur, tulus, manusia biasa, yang hits itu loh. Cinderella, Bulan, semua itu yang kita tawarkan. Itu ditolak. Jujurlah padaku. Yes. Itu nggak bisa lepas tuh lagu itu. Nah, kalau kena lagu itu langsung otak gue langsung kembali kembali lagi. Nah kita akhirnya karena kita sudah dapat kekuatan power, istilahnya duit dimodalin, ya udah kita memberanikan diri, kita kerjasama dengan label kecil aja deh, indie bahasanya lah ya. Ya udah Malta itu dulu adanya di Bogor. Itu label kecil ya? Label kecil. Cuman si dia ini suami istri, jadi mungkin kalau nggak salah ya, istrinya yang modal, suaminya yang punya pemikiran. Dia kuat banget bro radio bro. Memang orang radio dia. Jadi networking dia di radio tuh keren. Nasional Indonesia tuh. Nah makanya kita kerjasama tuh melihat latar belakang dia, kredibilitas dia dalam pekerjaan ini. Ya udah kita coba share gini, oke dengan pembicaraan kesepakatan bersama, keep oke. Produksi dari kita promosi lu, oke jalan, keep. Salaman tuh. Lepas pasar. Pelan-pelan ombak ini mulai kelihatan, mulai bajakan rame. Pertama kali gue dapat kabar tuh di Roxy, ingat banget. Aku lagi jalan, kan kita namanya belum berhasil lah ya, masih tahap awal tuh. Jalan, tiba-tiba teman nelpon, "Woi, gue lagi di Roxy, ngapain lu? Cari handphone biasa lah ya." Enggak ini gue gini, tapi gila lu bro, kenapa? Lagu lu manusia biasa, anjir gue udah berapa jam di sini, itu terus diputar. Serius lu? Iya. Nggak sengaja juga nih, tiba-tiba muter radio di mobil. Radio saat itu muter terus tuh bro. Oke, kontak lah tuh Malta. Bro, kita ketemu yuk, meeting yuk. Oke, gini. Yan ini meeting lah. Oke bro ini memang kencang gini, tapi gimana ya gue gak bisa mendorong lebih kencang. Tuh, gue kan mikir bro. Lu pintu lu udah kebuka nih. Iya bener. Kenapa gak lu gas kalau bahasa kita sekarang? Gas dong gas, gitu. Karena dia mungkin kalau feeling gue saat itu mungkin dia dengan keterbatasan dia kah? Atau ada something kah? Gak tahu. Tiba-tiba di satu titik, di satu hari.
terjadi gue bersih tegang sama dia bro. Gue langsung lagi, dan gue tipikalnya emang rada kedaerahan masih tinggi. Nggak bisa diinin sedikit. Ya nggak bisa ya. Gitu. Ada orang yang gitu, kadang-kadang kan butuh waktu, kadang-kadang orang kan punya karakter masing-masing lah. Itu, nah dia nyentil gue tuh di saat gue lagi nggak jelas nih kondisi, disentil dia by phone, belum tinggi belum. Gue langsung ingetin, bro, sorry banget kita ini kerjasama loh, gue bukan anak buah lu. Oh iya. Kita kerjasama, duit gue di sini sebagai produksi. Lu promosi, lu nggak boleh bla bla gini, nggak boleh tinggi, lu nggak santai dong, slow gini, nggak lu gini. Ya udah kita putus. Gue langsung ambil keputusan tanpa ngomong sama Molly, tanpa ngomong sama yang lain. Kita putus. Tutup telepon, nggak tahu tuh ya Tuhan ya. Tutup telepon sama dia nggak sampai sekian menit. Ditelepon gue sama produser IMI. Karena memang CMI ini memang dia baru diangkat menjadi managing director di situ, MD. Terus gue sama dia sebelumnya memang CS-an lah. Di studio kan kita nongkrong apa-apa gitu. Kenal. Dia kontak, Yan, ya kamu ada waktu nggak? Siap Pak. Ada apa nih? Kamu bisa ketemu saya nggak? Siap. Kapan? Besok. Hayu. Gue ada feeling. Ketemulah tuh di parkiran bro. Dia belum undang gue ke atas tuh, ke lantai 5 kalau nggak salah, belum. Di kantin. Gue berangkat, gimana Pak? Kamu tuh gini loh, saya dengar kamu di luaran di Indonesia Timur, kamu udah nomor 1. Padahal saat itu masih ada Peter Pan bro. Iya. Tapi dia mengklaim kamu nomor 1. Lagu kamu gila banget gini-gini. Oke Pak, terus gimana? Tapi kamu sama Malta? Enggak. Gue langsung jawab, enggak loh, terus saya udah putus. Kapan? Baru kemarin. Memang ini ya. Kayak gayung bersambut ya? bro. Iya. Jadi gue juga kalau kilas balik ke sana agak sedikit gila ya Tuhan kalau mengatur mudah banget ya. Gitu loh. Ya udah. Oke, besok kamu ajak teman-teman kita meeting di atas. Wah, langsung. Langsung cuman habis itu gue nyentil si ANR-nya masih ada tuh. Gue sentil. Wih, Mas, kenapa? Lu gak sadar? Kenapa? Lu dengerin gak lagu gue? Iya. Lu buka dong file lu yang lama. Kenapa? Gue kan pernah nawarin ini. Kenapa lu dulu tolak? Oh, iya. Gitu. Ya dia alasan bla 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 lah biasa lagi. Oh ya udah udahlah buat gue sih itu nggak penting lah. Yang penting kita sekarang kerjasama oke. Nah dari YMI itu karena dia mungkin sebuah label internasional, major label, dia jaringannya kuat, duitnya buat promosi juga kencang, dibom dia. Meledak juga. Dibom dan dia lagunya langsung, juga lagi enak. Iya, sehari rilis langsung 75.000 kopi. Sehari rilis. Kita langsung dapat itu namanya silver, kalau istilah kita kalau di YouTube kan button gitu lah ya. Kalau dia di situ 75.000 tuh kayak silver, apalah gue lupa dah itu. Udah sekian bulan gini langsung golden, langsung kita diklaim langsung multi platinum Pak. Waduh. Itu dari situ karena mungkin ya pembukanya sih nggak bisa dipungkirin memang dari Malta sih. Itu nggak bisa dipungkirin karena dia yang ngebuka network ke media. Terus kan itu kan grupnya Mas Yan Kasela Raja itu kan sampai hari ini kan kompak itu. Iya, Itu gimana sih jaga? Kan kadang-kadang kalau grup itu kan ada yang solo kalir, ninggalin yang lain. Kenapa masih kompak aja tuh? Udah belasan tahun ya Mas ya? Iya. Jadi ini memang Raja tuh lain daripada yang lain. Kalau orang mungkin mengejar skill and skill. Kalau kita enggak. Skill kita udah sama-sama percaya. Gue udah bilang ke anak-anak gue udah gak perlu latihan sama kalian. Skill kalian di atas rata-rata. Gue udah merem. Gak perlu terus apa? Kita ngocol yuk. Bercandanya dibanyakin. Karena dengan bercanda banyak, intensitas kita pertemuan sering, chemistry kita semakin Chemistry-nya satu. dapet. Itu. Karena kan kita membentuk, jangankan 4 kepala, ataupun 5 kepala sebuah grup. Suami istri aja kadang putus juga, pacaran juga bisa bubar, menyatukan kepala itu kan susah. Nah gimana nih caranya? Ya udah gue bikin dengan cara yang lain. Banyakin bercanda. Jadi kalau ketemu nih Bas, kalau mau latihan nih, oke latihan jam berapa? Jam 3. Jam 6 baru mulai latihan tuh. Oh jadi memang 3 jam dibercandain dulu gitu. Kita bentuk itunya. Nah itu gue juga menyadari mungkin memang dari sini kita coba untuk memperkuat hubungan. Gitu loh. Karena kalau kita cuman latihan dan latihan. Tapi pernah gak berantem gitu Bang? Wah berantem sering banget. Sering ya? Sering tapi banget. berantem cuma bercanda. Berantem cuman teman. itu tadi balik lagi. Kita mau berantem, kita mau apa sih yang dicari. Itu doang. Lu berantem oke, lu bubar apa-apa. Mampu nggak lagi nanti ngebangun ini kesempatan Tuhan ngasih lagi nggak? Gitu jadi ya, sadarnya ke situ. Ya. Kita balik lagi itu tadi ini kan titipan Tuhan kita bisa jaga nggak ke situ. Oke terus lagu-lagunya waktu itu kan hampir semua hit itu. Itu yang terutama lagu yang Cinderella juga ya kalau Cinderella, Jujur. Ya. Itu waktu itu yakin lagu itu akan boom gitu Mas Yan Kasela. Itu kan hampir zaman itu waduh. Kalau kita yang itu
Gak bisa ngomong deh itu. Bener. Kalau kita yang pembuat lagu, kita merasa yakin terus. Cuman memang di saat dilempar ke publik, kita, apalagi yang aku bilang tadi kan di awal, kita banyak ditolak produser gitu. Kita sempat sedikit pesimis. Sudah hopeless lah harapan, udah nggak ada lagi deh. Jadi ya, tanpa itu lagi balik lagi sih mujizat Tuhan lah ya. Aku sih selalu bilang gitu, karena kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun itu tidak ada yang bisa menghalangin. Kalau sudah Tuhan berkehendak, ibarat membalikan telapak tangan. Mudah banget kan kita ngebalik ini, apa yang membebanin nggak ada sama sekali. Bolak-balik aja, kalau sudah Tuhan berkehendak. Tapi waktu kita berjuang, 10 tahun bro. Orang lihatnya sebentar itu ya, pada perjuangannya 10 tahun, bulat 10 tahun. Kenapa aku bilang bulat 10 tahun? Kenapa aku bilang gitu? 94 gue berjuang. 94, 95, 96 sampai 2004 gol. Dan itu aku ingat banget. Pulang dari konser di Papua, Jayapura, balik di atas tuh di pesawat ya. Aku duduk kan samping kaca tuh. Merinding gue gila kalau ingat itu. Apa ya? Ya aku bilang balik lagi sih, kalau sudah Tuhan berkehendak, siapa yang bisa menghalangin? Mau 1000 macam cara juga lu nggak akan mampu melawan kehendak Tuhan. Saya itu setuju. Saya bikin jadi 1 juta subscriber cuma 5 bulan. Tuh. Gak ada yang tahu, saya gak ngerti. Dalam 5 bulan? Saya udah 5 tahun lebih gak nyampe tuh subscribe gua. Tuhan belum berkehendak. Iya, itu memang. Tapi kalau dengar ceritanya dari Mas Ian ya, itu bener-bener kayak udah nih, lu gue kasih kayak gini, ini cara gue, ini jalan gue gitu. Dari yang tadi sudah memutuskan hubungan, terus langsung ditelepon beberapa menit kemudian. Itu memang Tuhan akan kasih jalan yang sesuai dengan yang kita. Cuman sayangnya kita sebagai umat, sebagai manusia tuh kadang tidak mau menerima atau mungkin suka buta. Kita seakan mohon maaf ya, ini seakan kita tidak percaya Tuhan tuh sudah menentukan garis kita lah ya. Banyak yang lupa mungkin ya. Mungkin karena kita nggak sabar, kita pengennya instan, kita pengennya samina watakna, kita pengennya langsung ada. Ya nggak bisa ternyata itu. 10 tahun perjuangan dipikir cuma langsung terkenal gitu ya Bang ya. Aku tuh sampai frustasi bro. Sampai frustasi, aku tuh ingat banget di kontrakan aku, di condet, tanganku tuh sampai berdarah loh. Aku istilahnya emosi. Seakan kita kayak nggak percaya. Sama aku bilang tadi, kita kan manusia biasa. Kita nggak, kita ya beriman, kita sholat ya sholat. Tapi kok gue sudah melakukan yang terbaik, kok masih enggak, kenapa ya? Sempat seperti itu? Sempat itu. Kenceng itu. Gimana gak kenceng? Bengkak. Dalam hati gini, konyol juga gue yang ngapain. Udahannya baru nyesel ya? Tapi saat itu kan kita lupa. Ya gimana enggak, kita sudah berjuang, kita sudah melakukan terbaik apa-apa. Belum, tapi sukses. Iya. Tapi ternyata dengan berapa tapi ada sih clue aku sih bro. Jadi aku juga suka ngomong ke teman-teman adik-adik kita gitu ya. Kak gimana sih kok bisa sukses? Gue gak bisa kasih rumusan gimana cara sukses. Gak ada rumusnya itu. Gak ada. Kita nikmatin aja. Kerja, suka. Kalau aku enggak. Rezeki Tuhan. Itu udah, itu iya. Tapi number one adalah lu bersihin dulu hati lu. Aku selalu bilang itu. Bersihin dulu hati lu. Lu jangan ada fitnah, lu jangan ada kecurigaan macam-macam terhadap orang. Lu minta maaf kepada semua orang yang ada di sekitar lu, yang lu kenal, lu minta maaf. Karena tanpa lu sadar, lu juga pernah berdosa sama mereka. Entah itu dari guyon, entah itu dari apaan. Baik lu ada hutang di mana-mana juga, lu minta ikhlasin kek. Atau lu bilang, oke, suatu saat kalau gua ada rezeki, gua bayar. Tapi ada statement itu. Jadi kalau Mas Ian ini nyentil saya, nanti ntar lagi harus minta maaf sama karyawan gue maki-maki nih. Iya sama-sama. Kayak merasa tersentil sih. Ya kan? Karena hati itu memang paling susah. Susah banget. Kan ya, kalau dia kesel sama gue kan jadi doanya jelek ya. Tuh. Aduh, dan doa orang tersakiti paling diijabah kan katanya kan. Paling diterima oleh Tuhan kan. Itu yang ngeri kan. Tahu terus kenapa itu? Itu tersakiti ya enggak lah. Kasian. Terus lanjut lagi kan. Lu kan salah satu pioner lagu Melayu kan. Terakhir-terakhir ini kan jarang ya. Terakhir itu SD12 nih kan. Sekarang kan pop Melayu enggak nih. Padahal kan gue lagu pop Melayu itu saya suka. Dari gaya kita bisa joget, bisa apa kan. Sekarang agak merosot kenapa menurut dari penilaian Mas Ian? Pertama sih aku sih bukan mengiyakan atau tidak mentidakkan jawaban kita pioner Melayu. Memang sih sebuah sebutan itu memang dari publik ya. Gila loh. Super pede kita tingkat. Dewa mau udah lewat. Udah di langit ke-7 pedenya kita di zaman itu.